Pendakian Gunung Ciremai, Season 1, Kabut Tanpa Akhir. Embun pagi menguap perlahan, menyelimuti kaki Gunung Ciremai dengan dingin yang menggigit. Matahari terbit malu-malu di balik awan tipis, cahayanya membelah pepohonan pinus yang tinggi menjulang. Angin lembut berbisik di antara dedaunan, membawa aroma basah khas hutan yang segar. Langkah Rudy, Dinda, dan Agus terdengar ringan, menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun malam. Sesekali suara burung terdengar, memecah keheningan pagi yang tenang. Semangat mereka menggebu, terpancar dari senyum kecil yang menghiasi wajah masing-masing. Namun, jauh di dalam hutan, kesunyian terasa terlalu pekat. Kabut mulai turun tanpa peringatan, perlahan menyelimuti jalur yang mereka lalui. Kabut itu tidak biasa, tebal, pekat, dan dingin, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Bau tanah yang basah berubah menjadi aroma aneh yang tak dapat dijelaskan, seperti kayu tua yang lapuk bercampur dengan sesuatu yang asing. Langkah mereka terhenti ketika suara gemerisik terdengar di antara pepohonan. Suara itu lirih, hampir seperti desahan. Rudy menoleh, matanya menyipit mencari sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang berdiri kaku di tengah kabut. Suasana semakin mencekam ketika kabut mulai bergerak, seolah memiliki nyawa. Ia melingkari mereka perlahan, menyempitkan pandangan hingga hanya beberapa meter di depan yang terlihat. Jalan setapak mulai samar, dan setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Malam pertama tiba dengan cepat. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah batu besar, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang menjulang. Angin malam terasa menusuk, membawa suara-suara aneh yang tidak mereka kenali. Sesekali terdengar seperti langkah kaki di luar tenda, berat dan menyeret. Dinda tidak bisa tidur. Matanya menatap ke langit-langit tenda, telinganya menangkap setiap suara kecil di luar. Ada bisikan pelan, samar tapi jelas, memanggil nama mereka satu persatu. Rudy, Dinda, Agus. Bisikan itu terdengar dari segala arah, seolah-olah datang dari dalam kabut yang melingkupi mereka. Agus mencoba membuka pintu tenda untuk memastikan, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat dan kabut yang semakin rapat. Tidak ada apa-apa di luar, tapi suara itu tetap ada, memanggil dan tertawa kecil di sela-selanya. Tawa itu dingin, seperti menertawakan keberanian mereka yang perlahan terkikis oleh rasa takut. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan meski mata mereka masih menyiratkan kelelahan. Jalan setapak terasa semakin asing, meskipun mereka yakin masih berada di jalur yang benar. Pohon-pohon tampak lebih gelap, lebih tua, seakan mengawasi setiap langkah mereka. Udara terasa hampa, tanpa suara burung atau gemerisik daun. Jejak kaki besar yang tidak mereka kenali muncul di tengah jalan setapak. Jejak itu dalam, seperti milik sesuatu yang berat dan berjalan tanpa arah. Rudy berhenti, matanya memperhatikan jejak itu dengan cemas. Jejak itu tidak hanya satu, tapi berlanjut hingga ke dalam hutan, menghilang di antara bayangan pohon-pohon gelap. Suasana semakin aneh ketika matahari mulai tenggelam. Kabut kembali menyelimuti, kali ini lebih tebal dan lebih dingin. Suara langkah kaki kembali terdengar, namun tidak ada siapapun di belakang mereka. Sesekali suara ranting patah terdengar, seperti ada yang mengikuti mereka dari kejauhan. Malam kedua lebih mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, seperti bisikan yang bergema di tengah kabut. Tenda mereka terasa sempit, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari luar. Dinda mencoba memejamkan mata, tapi bayangan gelap dengan mata merah muncul di pikirannya, membuatnya tersentak bangun. Agus mendengar suara tawa itu lagi, lebih keras dan lebih jelas. Ia memberanikan diri untuk keluar dari tenda, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan tinggi di antara pepohonan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasi. Udara di sekitarnya terasa dingin seperti es, membuatnya sulit bernapas. Kabut semakin menelan mereka, membawa suara-suara aneh dan bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mencoba bertahan, tapi rasa takut semakin menguasai. Setiap langkah mereka terasa membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang tidak mereka kenal,
dunia di mana kabut menjadi penjaga dan bayangan menjadi penghuni. Suara bisikan, tawa, dan langkah kaki terus menghantui mereka, mengiringi setiap detik perjalanan mereka. Kabut itu bukan hanya fenomena alam, ia hidup, mengawasi, dan menunggu. Mereka tidak tahu apa yang ada di ujung perjalanan ini, tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Akhir Season 1, Kabut Tanpa Akhir.